Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng Bung Warta. Jumpa lagi. Ngopi-ngopi, ngopi. 17 kudekan. Jangan lupa ngopi terus, guys. Teman-teman, pernah enggak teman-teman ngelihatin atau nemuin kayak gini? Di suatu daerah tiba-tiba ada investor atau ada penggusuran atau ada penanam modal atau pengusaha yang mau bikin pabrik atau bikin usaha di suatu daerah. Kemudian tiba-tiba ada penolakan misalnya dari sebagian orang, dari sebagian masyarakat nolak gitu. Jangan dibangun pabrik, nantinya akan berdampak begini-begini. Artinya ada yang kontra. Tapi di sisi lain ada juga yang pro. Harus dibangun ini pabrik, kami butuh lapangan kerja. Jadi seakan-akan dalam permulaan sebuah investasi atau sebuah geliat sebuah perusahaan akan dimulai, muncul pro kontra. Ada yang mendukung, ada yang nolak. Seperti kadang-kadang ada yang ngedemo tambang pasir gitu, tutup tambang pasir gitu. Kami dirugikan, sawah kami terendam. Tapi di sisi lain ada juga gitu yang mendukung tambang pasirnya gitu. Kami butuh lapangan pekerjaan, kami minta tambang pasir jangan ditutup gitu. Ada pro kontra. Padahal ini antara masyarakat dengan masyarakat sendiri. Masih di internal masyarakat ada pro dan ada yang kontra. Nah, kalau sudah bicara gitu kan, kenapa ini bisa ada yang pro, ada yang kontra? Artinya ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Sehingga terjadilah keberpihakan. Di satu sisi ada yang berpihak dia ke pihak perusahaan atau pihak modal. Di sisi lain ada juga yang merasa dirugikan sehingga menolak dia. Kalau kita tarik ke masa lalu, zaman dulu nih, bicara zaman dulu, sebelum namanya Indonesia merdeka itu kan Nusantara ini terdiri dari berbagai kerajaan, negara lah, berbagai negara. Di Sumatera ada negara, Pulau Andalas itu kan. Di Pulau Jawa juga ada beberapa kerajaan. Demikian pula di berbagai daerah Nusantara lainnya ada kerajaan juga, sultanan kerajaan ada. Kalau kita tarik sejarah itu bahwa ada pedagang-pedagang dari Eropa yang datang ke Nusantara ini, mereka adalah perusahaan-perusahaan. Misalnya kalau yang dari Belanda itu kan POC. POC ini kan sebuah perusahaan dagang, kongsi dagang, dia datang ke Nusantara. Datang ke Nusantara ini kan berdagang, namanya dagang ini kan pengusaha. Mereka melakukan transaksi jual beli, usahanya berkembang. Kemudian mereka juga merekrut penguasa-penguasa lokal atau tokoh-tokoh lokal direkrut juga kan, namanya dia punya modal, punya usaha kan digerakkan. Modalnya, uangnya itu kan memberikan fasilitas kepada orang-orang yang dianggap berpengaruh, termasuk di keluarga-keluarga kesultanan atau kerajaan juga kan. Mereka menyusup juga ke situ menggunakan kekuatan uang, kapitalnya. Dari kuatnya ekonomi ini kemudian mereka berlanjut dengan ingin menguasai. Sehingga dalam teorinya kan disebut bahwa kekuatan kapitalisme itu pada akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan kolonialisme. Dari kekuatan uang mereka menguasai dan nantinya akan menjadi sebuah penjajahan. Ya karena sebuah perusahaan yang namanya POC dari Belanda saja, sebuah perusahaan ternyata kemudian terbukti menurut sejarah kan menguasai beberapa daerah di Nusantara ini.
itu sebuah perusahaan, sebuah kongsi. Sampai akhirnya mereka berjaya menguasai lahan, kemudian bisa mengatur bahkan kedudukan raja-raja di Nusantara juga kan ada beberapa yang diatur oleh POC. Harus ada restu dari POC, bahkan POC yang memposisikan siapa yang harus jadi raja. Yang nggak suka dibuang. Karena POC ini punya tentara juga. Karena bisanya ini POC mendatangkan kopi dari Nusantara ke Belanda, mendatangkan rempah, kopi, dan berbagai komoditas bumi lainnya yang sangat dibutuhkan saat itu oleh Eropa, maka POC mendapat keleluasaan untuk mendirikan sebuah pasukan. Jadi punya tentara POC. Siapa yang jadi tentara POC-nya? Negara Belanda itu kan kecil. Mereka datang ke Nusantara kemudian sampai bisa membangun sebuah angkatan perang yang namanya angkatan perang POC, itu kan berarti mereka butuh sumber daya manusia, butuh orang siapa? Ya yang jadi tentara POC ya memang orang-orang kita juga, orang-orang Nusantara. Sehingga begitu kuatnya kekuatan kapitalis, kekuatan uang, sehingga bisa mengatur dan menjajah sebuah bangsa. Bagaimana dengan zaman terkini, di masa terkini? Ya beda-beda tipis juga sebenarnya. Kekuatan uang itu mampu untuk mengatur, mengadu domba, membuat sebuah legalitas, merubah aturan, merubah yang teratur menjadi tidak teratur, merubah yang tidak teratur menjadi teratur, yaitu kekuatan kapitalis juga bermain di situ. Jadi nggak usah heran ketika di suatu daerah ada yang nolak pabrik, ada yang menerima pabrik, ada yang ngedukung, ada yang ingin minta tambang ditutup, tapi ada yang minta tambang dibuka, mempertahankan. Semuanya mengatasnamakan masyarakat. Karena memang ada yang mengaturnya. Kekuatan uang itu mengaturnya, kekuatan kapitalis itu mengaturnya. Bagaimana kita menyikapi bagaimana kekuatan uang ini mengatur di negeri ini? Dilawan, yang gimana mau ngelawannya kan? Uang, siapa orang yang gak mau uang? Ketika ada perusahaan besar, mereka mau beroperasi di suatu daerah, mereka akan merangkul perusahaan-perusahaan kecil, pengusaha-pengusaha lokal kan, ayo ikut bareng, gabung. Walaupun pada akhirnya nanti terjadi kan pembebasan lahan segala macam yang belum tentu harganya bagus juga, sehingga itu cukong-cukong tanah, meklar tanah kan berkeliaran. Walaupun memang mungkin mereka benar dalam melakukan transaksinya gitu. Tapi kan faktanya itu kan sering didapati ketika ada pembebasan tanah, mau bikin pabrik, kemudian tanahnya diuruk, ditinggikan, kemudian ada sawah yang terendam. Kenapa sawahnya terendam? Agar mereka tidak bisa bercocok tanam, nyerah, akhirnya sering kebanjiran, dijual lagi kan ke pihak pemodalnya, dijual dengan harga yang murah pada akhirnya kan. Karena ya kelompok usahanya ya ketika melihat sawahnya terendam juga kan mau nggak mau, mereka kan kayak yang butuh nggak butuh itu belinya, mau beli tanahnya gitu. Sementara kan si pemilik lahannya juga karena terpaksa juga menjual karena terendam, mereka tidak bisa bercocok tanam. Maka apa yang harus bisa dilakukan untuk melawan kapitalisme yang terlalu berlebih ini? Artinya kita itu ya memang untuk membangun perekonomian juga butuh memang investor, tapi kan investor yang tidak bergaya kapitalisme apalagi kolonialisme gitu. Artinya mereka yang memang ingin berbisnis tapi juga mensejahterakan warga sekitarnya.
Mereka berbisnis cari untung, tapi orang sekitarnya, orang setempatnya juga diuntungkan. Itu kan sejatinya harusnya seperti itu. Sehingga terjadilah sebuah kemakmuran. Tapi kan kalau ini ngebangun tanahnya diuruk, tapi ternyata kemudian ada sawah yang terendam kan, itu kan namanya gaya-gaya kapitalis itu. Bikin lokasi pasir, limbah airnya dibuang ke sungai, petani nggak bisa cocok tanam kan, air sungainya nggak bisa dipakai, nggak bisa dikonsumsi, kotor keruh. Kan ini kan gaya kapitalis, gaya yang mereka berusaha dapat untung, tapi ada orang yang dirugikan. Lalu gimana melawannya? Sampai saat ini yang bisa melawan orang-orang kapitalis itu ya melalui jalur politik. Jalur politik artinya regulasi di negeri ini, undang-undang di negeri ini kan dibuatnya oleh orang-orang politik. Maka mau tidak mau ketika ingin melawan itu ya harus melawan dari kita perjuangkan di aturannya dulu, di regulasinya dulu. Kita buat sebagus-bagusnya itu aturan agar jangan sampai warga setempat dirugikan, tapi investor juga bisa dapat untung. Ini harus diperkuat di regulasinya. Maka jalur politik yang harus ditempuh. Artinya kelompok-kelompok intelektual, aktivis, saya kira sudah bukan saatnya lagi alergi terhadap politik praktis. Karena bagaimanapun juga negara ini ada yang disebut dengan perundang-undangan, artinya ada undang-undang, ada regulasi, itu dibuatnya melalui jalur politik, ditetapkannya melalui jalur politik, baik itu di DPR RI, di DPRD, itu kan jalur politik. Maka jalur politik itulah yang harus dimasuki oleh kaum intelektual, kaum aktivis, agar kita bisa ikut membuat regulasinya, mengatur regulasinya. Karena kalau regulasi ini dibuat serampangan oleh titipan-titipan kepentingan, maka disinilah letak kehancuran dan akan dirugikannya orang banyak. Maka jangan alergi ke politik, bahkan bila perlu kuasai itu yang namanya DPRD, DPR RI oleh kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok aktivis, agar kita bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui jalurnya langsung dari sumbernya, yaitu regulasi atau peraturan perundang-undangan. Karena DPR mempunyai fungsi legislasi atau menetapkan aturan. Oke, ayo semangat. Itu saja ngopi bareng Warta malam ini. Banyak salah, banyak ucap, mohon maaf. Yang penting ngopi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.